Baik, kita lihat pada kemudian contoh-contoh yang seringkali digunakan atau seringkali banyak kita temukan di dalam penelitian-penelitian etnografi adalah buku yang Anda nanti bisa baca sekalian, ada The Religion of Java, karya dari Clifford Geertz. Jadi buku ini adalah hasil dari kerja antropologi yang dilakukan oleh Geertz gitu ya, yang dia kemudian membaca masyarakat-masyarakat Jawa. Dan Anda nanti bisa cermati juga bagaimana istrinya Geertz yang bernama Hilder Geertz, dia seorang psikolog, tapi dia melakukan kerja-kerja etnografi untuk mengetahui bagaimana keluarga Jawa. Maka muncul buku, kalau Clifford Geertz itu adalah The Religion of Java, istrinya kemudian meluncurkan buku tentang Family of Java atau keluarga Jawa. Jadi ada jarak waktu dan jarak kemampuan teoritis seorang disebut sebagai etnografer dan antropolog atau etnolog. Sehingga teman-teman di bagian pendekatan yang kemudian kita gunakan dalam konteks psikologi itu adalah hanya bagian dari permukaan saja apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman antropologi. Nah, tapi model kerja etnografi itu kemudian bisa kita tangkap untuk menjembatani, untuk melihat secara lebih dalam bagaimana masyarakat yang kita teliti itu kita gali informasinya, kita data informasinya sehingga menjadi sebuah kajian yang lebih holistik. Oke, ini tujuan dari ilmu antropologi sosial kultural setidaknya seperti ini. Jadi etnografi itu kemudian hanya mendeskripsikan, gitu ya, mendeskripsikan apa yang ada di dalam masyarakat. Tapi kemudian etnologi itu kemudian mengklasifikasikan, mengkomparasikan dan eksplanasi atau menjelaskan secara lebih detail. Oke, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pendekatan etnografi di dalam penelitian psikologi itu yang pertama dan sering digunakan adalah ada teknik yang disebut snowball sampling atau teknik bola salju. Ini juga sudah kita diskusikan di beberapa pertemuan kemarin. Jadi teknik bola salju ini kita misalnya harus memperoleh satu subjek, kemudian subjek itu kita akan tanyakan subjek berikutnya kita tanyakan pada subjek pertama, kira-kira dengan karakter seperti ini siapa yang kemudian bisa kita wawancara, siapa yang bisa kita gali informasinya sehingga kita memperoleh data yang lebih banyak. Begitu seterusnya sehingga jumlahnya menjadi membesar, lebih banyak lagi dan seterusnya. Maka kalau Anda lihat di film-film atau Anda mungkin pernah ke negara-negara yang memiliki musim dingin, bersalju dan sebagainya, bola salju yang ada di genggaman tangan kita kalau kita gelindingkan dia akan semakin membesar dan seterusnya. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif. Jadi kita menjadi bagian di dalam masyarakat, menjadi bagian di dalam kegiatan atau kehidupan masyarakat, sekaligus kita mengobservasinya, sekaligus kita melakukan pengamatan. Ini yang tentu berbeda dengan model-model yang dilakukan di kuantitatif, yang non partisipatif gitu ya, dengan model-model eksperimen. Yang ketiga, teman-teman, adalah dengan model in-depth interview atau wawancara mendalam. Tentu kalau kita terlibat di dalam masyarakat, maka model-model untuk wawancara secara lebih dalam ini pasti yang kita gunakan. Pendekatan yang lain triangulasi, ada beberapa triangulasi, ini juga sudah kita diskusikan. Apakah dengan model triangulasi sumber data, kemudian triangulasi teori atau triangulasi penyidik atau peneliti, ini bisa kita lakukan. Terutama kemudian kita juga bisa menggunakan catatan-catatan harian, naskah-naskah yang kemudian bisa kita olah menjadi bahan yang lebih menarik. Nah, saya kira saya tidak perlu membahas secara detail tentang bagaimana teknik
bola salju ini digunakan, tetapi secara umum adalah bertanya dengan cara menggelindingkan bola salju sampai bola salju tersebut berhenti karena tidak mampu untuk menggelinding lagi. Jadi kita akan nambah terus gitu ya, nambah terus informasinya, datanya nambah terus begitu, sehingga nanti kita kemudian berhenti ketika sudah dianggap cukup atau informasi kita ternyata mentoknya di situ. Oke, ini pengamatan berperan serta atau observasi partisipatif juga saya kira teman-teman sudah dapatkan ini di mata kuliah AOW ya. Kemudian wawancara mendalam saya kira juga sudah dilakukan. Nah, ini yang sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, kadang-kadang persoalan kita itu ada di bagaimana teknik wawancara. Ada banyak teman-teman mahasiswa yang wawancara sejam ternyata ketika di verbatimkan hanya 4 lembar, 5 lembar dan seterusnya. Ini yang kemudian datanya tidak bunyi, datanya tidak cukup untuk kita analisis untuk menemukan pola-pola kasusnya atau pola-pola fenomenanya. Maka dibutuhkan wawancara mendalam sehingga kita perlu atau kita bisa mendapatkan data secara lebih baik, secara lebih akurat. Triangulasi juga sudah kita diskusikan. Kemudian catatan harian ini ada cukup banyak, misalnya catatan harian berkenaan dengan catatan fakta, kemudian catatan teori, metodologis dan sebagainya. Tetapi juga kemudian catatan-catatan yang sifatnya deskriptif itu menggambarkan tentang subjek penelitiannya seperti apa, kemudian rekonstruksi dialognya ketika kita berada di dalam masyarakat, ketika kita terjun langsung dengan masyarakat akan seperti apa, tapi juga kemudian deskripsi latar fisiknya kayak apa. Bagaimana desa kalau kita berada di desa ya atau organisasi itu kemudian digambarkan latar fisiknya kayak apa. Oh, masih ada desa yang kemudian sungainya terletak di bagian sini, pemakamannya di bagian sini, masjid di bagian sini dan seterusnya. Itu bagian dari catatan-catatan yang sifatnya deskriptif. Tetapi juga ada penulisan catatan harian, itu berkaitan dengan identitas catatan itu. Kita mencatat itu kenapa kemudian seorang antropolog itu pasti memiliki buku saku untuk kemudian mencatat semua hal yang ditemui, mencatat semua hal yang dia bicarakan, baik itu melalui live-in, wawancara ataupun kemudian observasi. Maka teman-teman, siklus dari penelitian etnografi ini adalah seperti ini, seperti yang Anda lihat di layar Anda. Di model-model yang sifatnya cyclical, model yang terus berputar, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan utama pada saat observasi, siapa yang ada di dalam latar penelitian, apa yang mereka lakukan, kemudian latar fisiknya bagaimana, situasi sosialnya bagaimana, kemudian juga pengumpulan data etnografi, kemudian peneliti akan tinggal bersama dengan masyarakatnya atau subjeknya, ini yang kemudian kita sebut sebagai live-in, untuk kemudian mencatat apa sih simbol-simbol yang bisa kita cermati dari pola relasi yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, ini yang beberapa analisis gitu ya. Ada analisis domain. Analisis domain ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang objek yang kita teliti, sekaligus kemudian menemukan beberapa domain dengan grand tour dan mini tour observasi. Jadi observasi yang sifatnya tidak terlalu luas, tapi kemudian kita bisa melakukan observasi yang jauh lebih luas di dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Setelah kemudian melakukan analisis domain, kita akan melakukan analisis taksonomi. Jadi di dalam analisis taksonomi ini, kita domain yang kemudian telah kita pilih itu kemudian dijabarkan lagi ke dalam analisis yang lebih rinci untuk kemudian mengetahui struktur internalnya bagaimana, untuk kemudian melakukan observasi secara terfokus. Jadi nanti
kalau Anda KKN misalnya, ini model-model yang sebenarnya biasanya dilakukan. Jadi observasi secara lebih general begitu di desa, kemudian kita akan fokuskan pada kerja-kerja yang bagaimana. Kita akan meneliti pada fokus yang seperti apa. Baru setelah itu kemudian ada yang disebut sebagai analisis komponensial. Di komponensial ini menemukan ciri spesifik pada setiap struktur yang tadi kita fokuskan tadi, dengan mengkontraskan antara elemen baik itu melalui wawancara, observasi, maupun kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya triangulatif gitu ya. Jadi model alurnya begini, kita harus melakukan analisis domainnya dulu, kemudian melakukan analisis taksonominya, analisis komponensialnya, baru kemudian kita melakukan analisis tema kulturalnya. Nah, analisis tema kultural ini digunakan untuk menemukan hubungan antara domain dengan domain keseluruhan. Selanjutnya kemudian dinyatakan sebagai tema dan judul. Itu kenapa di dalam penelitian etnografi judul kita itu bisa berubah ketika berada di lapangan atau ketika proses penulisan laporan. Oke. Kemudian teman-teman analisis domain ini secara lebih khusus misalnya analisis yang pada hakikatnya adalah upaya untuk peneliti untuk kemudian memperoleh gambaran umum tentang apa yang akan diteliti. Maka nanti teman-teman cermati secara lebih detail bagaimana misalnya hubungan semantis dan bentuknya seperti apa. Misalnya jenisnya adalah X adalah jenis Y dan seterusnya, ruangnya bagaimana, sebab akibatnya bagaimana, kemudian juga relasionalnya seperti apa. Ini analisis-analisis domain yang bagian awalnya harus kita temukan. Kemudian contohnya begini teman-teman untuk analisis domain gitu ya. Jadi misalnya rincian berkaitan dengan kemiskinan, itu ada kemudian pendidikan rendah dan kekerasan seksual, maka hubungan semantiknya adalah sebab akibat. Domainnya apa? Analisis domainnya adalah alasan perempuan menjadi pekerja seks misalnya. Rinciannya tadi ya karena dia miskin, kemudian juga ada pendidikan yang rendah, kemudian juga pernah mengalami kekerasan seksual misalnya, dan seterusnya. Ini bisa kita gali, kita rumuskan. Yang kedua itu ada analisis taksonomi. Ini peneliti berupaya untuk memahami domain-domain sesuai tertentu yang sesuai dengan fokus masalah atau sasaran yang akan kita teliti. Jadi kalau di domain tadi adalah gambaran besar, maka kita akan melakukan analisis taksonomi dengan model ini. Kalau gambaran besarnya adalah A, maka kita harus mencari fokusnya pada A1. A1 ini nanti akan kita komparasi, akan kita detailkan lagi menjadi A1.1, A1.2 dan seterusnya. Sehingga masing-masing domain itu kemudian mulai dipahami secara lebih mendalam dan kemudian membagi lagi menjadi suatu domain dan dari sub-sub domain itu. Itu yang kemudian dirincikan lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus sehingga tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang kemudian tidak kita analisis atau tidak kita temukan. Hasilnya itu dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau diagram garis dan simbol. Maka A1.1.1 ini nanti bisa menjadi A1.1.1 lagi, A1.1.2 dan seterusnya. Ini model analisis taksonominya. Tapi kemudian contoh dengan model kasus misalnya pekerja seks komersial, teman-teman bisa cek bagaimana model-model analisis ini tadi, taksonominya begini. Di jenis pekerjaannya apa? Jenis pekerjaannya adalah jenis pekerja seks.
langsung atau tidak langsung misalnya. Ini adalah analisis domain gitu ya. Pekerjaan langsung itu ya dia menjadi pekerja seksnya. Jadi pekerja seks di komersialisasi, kemudian pekerja seks di hotel, atau pekerja seks di jalan-jalan, atau pemandu lagu karaoke misalnya. Tapi dia kemudian ada pekerjaan seks yang tidak langsung, menjadi pelayan toko, penyanyi amatir, dan sebagainya. Tapi ada pekerja seks yang spontan, misalnya petani, gitu ya, kemudian ibu rumah tangga, dan sebagainya. Nah, dari model-model analisis taksonom itu, kemudian kita baru bergerak pada model analisis komponensial. Jadi analisis komponensial itu kemudian diorganisasikan bukan sebagai kesamaan elemen dalam domain, melainkan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Jadi cara kerjanya adalah ajukan dimensi yang berbeda. Oh, ini berbeda dengan ini. Oh, ini berbeda dengan ini. Jadi dimensi yang kontras. Contoh, terkait dengan pekerja seks, komponen apa yang membedakan antara kegiatan antara kategori dan subkategori pekerja seks? Maka pertanyaan kontrasnya adalah bagaimana caranya? Berapa penghasilannya? Berapa tamu yang didapat? Siapa yang menjadi perantara atau maklarnya dan seterusnya. Sehingga dengan model itu, dengan urutan-urutan seperti ini tadi, contoh di atas ini tadi ya, ini adalah model contoh dari domain, artinya kita mengobservasi dalam kerangka wilayah yang sangat luas, kemudian kita menemukan domain tentang alasan menjadi pekerja seks, kemudian kawasannya di mana, prosesnya dia menjadi pekerja seks seperti apa, baru kemudian kita turunkan di dalam analisis taksonomi. Hasilnya ternyata begini, pekerjaan terkait dengan seks itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu seperti ini, yang tidak langsung seperti ini. Baru kemudian kita kontraskan di dalam analisis komponensial. Nah, analisis komponensialnya Anda bisa lihat begini, penghasilannya bagaimana, modusnya bagaimana, dan seterusnya. Ini teman-teman secara singkat saya kira model pendekatan dari etnografi. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita coba akan detailkan. Maka jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ini, teman-teman silakan mengajukan melalui WhatsApp group, atau bisa teman-teman japri melalui saya. Terima kasih. Selamat mempelajari. Kemudian teman-teman jangan lupa di UTS untuk mengumpulkan proposal bab 1 dan bab 3. Bab 3 tentu teman-teman sudah harus memilih akan menggunakan pendekatan kasuskah, akan menggunakan pendekatan fenomenologi, atau menggunakan pendekatan model-model etnografi. Silahkan nanti dikumpulkan, saya akan memberikan feedback. Kemudian setelah UTS kita akan coba untuk menganalisis secara lebih detail. Saya kira begitu teman-teman. Salam.